Saudara-saudaraku, ada sebuah kejadian luar biasa yang sedang ramai diperbincangkan. Kabarnya, Gus Ikdam mendapat undangan dari sosok misterius untuk datang ke Istana Laut Selatan, tempat yang dipercaya sebagai kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Wajah berteriak ketakutan, apakah ini benar-benar terjadi? Dan apa pesan yang beliau terima? Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita perbanyak sholawat. Ketik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar dan tuliskan juga dari mana asal kalian, supaya kita bisa saling bersilaturahmi. Beberapa waktu lalu, sebuah kabar mengejutkan beredar di kalangan santri dan para pecinta dakwah. Gus Ikdam, seorang pendakwah yang dikenal dengan ceramahnya yang menyejukkan dan penuh hikmah, dikabarkan mendapat undangan dari sosok misterius untuk datang ke Istana Laut Selatan. Undangan ini tidak datang melalui cara biasa seperti surat atau pesan elektronik, melainkan dalam bentuk pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Kisah ini bermula ketika Gus Ikdam sedang melakukan pengajian rutin di salah satu pesantren yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Malam itu, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Langit yang tadinya cerah perlahan-lahan berubah mendung, dan angin yang bertiup semilir tiba-tiba menjadi lebih kencang, seolah membawa pesan dari alam yang tak terlihat. Beberapa santri yang hadir dalam majelis taklim mengaku merasakan keanehan, bulu kuduk mereka meremang, dan hawa dingin menyelimuti ruangan, meskipun tidak ada tanda-tanda hujan. Di tengah pengajian, seorang pria tua berpenampilan sederhana tiba-tiba datang dan duduk di barisan paling belakang. Tidak ada yang mengenalnya, namun wajahnya menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam. Setelah pengajian selesai, pria itu menghampiri Gus Ikdam dengan penuh hormat. "Maaf, Kiai," ucapnya dengan suara berat namun berwibawa. "Saya datang membawa pesan dari seseorang yang ingin bertemu dengan panjenengan di tempat yang tidak biasa." Gus Ikdam yang terbiasa menghadapi berbagai kejadian aneh dalam perjalanan dakwahnya, tetap tenang dan tersenyum. "Siapakah yang ingin bertemu dengan saya, Pak?" tanyanya dengan lembut. Pria itu terdiam sejenak, menarik napas dalam, lalu menjawab, "Beliau adalah Ratu Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Kidul." Seketika suasana menjadi tegang. Beberapa santri yang mendengar nama tersebut langsung saling berpandangan, sebagian ada yang bergumam pelan, sementara yang lain tampak khawatir. Nama Nyi Roro Kidul, atau Kanjeng Ratu Kidul, memang sudah lama dikenal dalam legenda masyarakat Jawa. Ia diyakini sebagai penguasa Laut Selatan yang memiliki istana megah di bawah ombak Samudera Hindia. Banyak cerita mistis berkembang tentang sosok ini, dari kisah orang-orang yang menghilang secara misterius, hingga legenda tentang Raja-Raja Mataram yang memiliki hubungan spiritual dengannya. Namun, bagi Gus Ikdam, hal ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi justru perlu disikapi dengan kebijaksanaan dan keimanan. Dengan tenang, beliau bertanya lagi, "Apa tujuan dari undangan ini?" Pria tua itu tersenyum tipis. Hanya beliau yang bisa menjelaskan. "Yang jelas, ini bukan panggilan biasa. Ini adalah undangan yang berkaitan dengan umat manusia, dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan hanya orang-orang terpilih yang bisa menerima panggilan ini." Mendengar hal itu, Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Beliau memahami bahwa setiap kejadian memiliki hikmah, dan setiap perjalanan pasti memiliki tujuan. Namun, sebagai seorang ulama, beliau tidak akan sembarangan mengambil keputusan tanpa meminta petunjuk kepada Allah. Setelah pria itu pergi, Gus Ikdam memilih untuk melakukan salat istikharah di malam harinya, meminta petunjuk dari Allah mengenai kebenaran undangan ini. Malam itu,
Dalam sujudnya yang panjang, beliau merasakan ketenangan luar biasa. Ada bisikan lembut di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk tidak takut, untuk melangkah dengan niat yang lurus, dan untuk tetap berpegang teguh pada iman. Keesokan harinya, Gus Ikdam berkonsultasi dengan beberapa ulama dan sesepuh pesantren. Sebagian dari mereka menyarankan untuk tidak memenuhi undangan tersebut, mengingat banyaknya kisah mistis yang berkembang di masyarakat. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dai seharusnya tidak gentar untuk berdakwah dimanapun, termasuk di tempat yang dianggap angker sekalipun. Dalam beberapa hari ke depan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar Gus Ikdam. Beberapa santri mengaku melihat sosok perempuan berjubah hijau di sekitar pesantren, meskipun ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Ada juga kejadian di mana langit di atas pesantren tiba-tiba berubah warna menjadi lebih gelap di saat tertentu, seolah memberikan pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Gus Ikdam semakin yakin bahwa ini bukan sekadar mitos belaka. Dengan niat untuk menyebarkan kebaikan dan mencari kebenaran, beliau akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Namun, beliau tidak akan berangkat begitu saja. Persiapan harus dilakukan dengan matang, baik secara fisik maupun spiritual. Malam sebelum keberangkatannya, Gus Ikdam kembali bermunajat kepada Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan memohon perlindungan. Beliau memahami bahwa dunia ini penuh dengan rahasia, namun hanya dengan iman dan doa, seseorang bisa melangkah dengan keyakinan. Pada hari yang telah ditentukan, Gus Ikdam bersiap menuju Laut Selatan. Tidak sendiri, beliau ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa, tetapi sebuah langkah menuju sesuatu yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Akankah Gus Ikdam benar-benar bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Apa pesan yang akan beliau terima di Istana Laut Selatan? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam perjalanan yang penuh dengan misteri dan hikmah. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Setelah berbagai pertimbangan dan istiharah yang dilakukan oleh Gus Ikdam, beliau memutuskan untuk memenuhi undangan misterius ini. Tidak sendiri, beliau ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya, termasuk para santri senior dan seorang sesepuh pesantren yang dikenal memiliki keilmuan tinggi dalam ilmu hikmah. Sejak pagi, suasana di pesantren terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan awan mendung menggantung di langit, meskipun ramalan cuaca tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan. Beberapa santri mengaku merasakan firasat aneh. Ada yang bermimpi tentang lautan luas dengan ombak bergulung-gulung, sementara yang lain mendengar suara gamelan Jawa yang samar-samar di tengah keheningan malam sebelumnya. Sebelum berangkat, Gus Ikdam dan rombongan terlebih dahulu melakukan sholat duha dan membaca doa perlindungan. Beliau juga mengingatkan kepada semua yang ikut agar tetap menjaga niat, tidak ada yang boleh terbersit rasa sombong atau takut yang berlebihan. Apapun yang terjadi, kita pasrahkan kepada Allah. Kita datang bukan untuk mencari hal-hal gaib, tapi untuk mencari hikmah dan kebenaran, ujar beliau dengan tenang. Sekitar pukul 10 pagi, rombongan mulai bergerak menuju pantai selatan. Jalan yang mereka lalui cukup panjang dan berliku, melewati hutan-hutan kecil serta perkampungan yang semakin lama semakin jarang ditemui. Beberapa warga yang mengetahui tujuan mereka hanya bisa berpesan agar berhati-hati. Ada yang mengatakan bahwa banyak orang yang pergi ke Laut Selatan tanpa persiapan mental dan spiritual, akhirnya mengalami kejadian-kejadian aneh. Pak Kiai, apa panjenengan sudah siap? Tanya salah satu santri yang duduk di samping Gus Ikdam di dalam mobil. Insya Allah, selama kita membawa niat yang baik, Allah akan menjaga kita, jawab beliau dengan senyuman. Sepanjang perjalanan, beberapa kali mereka melihat burung gagak melintas di atas kendaraan mereka, dan di kejauhan, tampak gerombolan monyet yang bergerak di antara pepohonan. Ini hanya tanda-tanda alam, ujar salah satu sesepuh pesantren, menenangkan rombongan yang mulai merasa gelisah. Namun,
Kejadian aneh mulai terasa ketika mereka hampir sampai di lokasi. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti jalanan yang mereka lalui, membuat pandangan menjadi terbatas. Suasana yang tadinya hanya terasa mendung berubah menjadi lebih suram. Seorang supir yang membawa rombongan bahkan mengaku melihat bayangan putih melintas di depan mobil, meskipun tidak ada seorang pun di jalan itu. Setelah perjalanan sekitar 3 jam, rombongan akhirnya tiba di pantai selatan. Pantai ini dikenal memiliki ombak besar yang tidak pernah benar-benar tenang. Dari kejauhan, suara deburan ombak terdengar begitu keras, seolah menyambut kedatangan mereka dengan penuh ketegangan. Beberapa orang yang sudah lebih dahulu berada di pantai tampak memperhatikan kedatangan Gus Ikdam dan rombongan. Sebagian dari mereka adalah nelayan yang sedang beristirahat, sementara yang lain tampaknya adalah peziarah yang sering datang ke tempat ini untuk melakukan ritual tertentu. Astagfirullah, lihat itu, salah satu santri tiba-tiba menunjuk ke arah laut. Di kejauhan, di atas permukaan air, terlihat cahaya hijau yang berpendar samar-samar. Cahaya itu tidak bergerak seperti kapal atau lampu nelayan biasa, melainkan tetap di tempatnya, berkilau dengan ritme yang aneh. Beberapa nelayan yang melihatnya hanya menggelengkan kepala dan berbisik, "Itu bukan untuk kita ganggu." Gus Ikdam tetap tenang. Beliau hanya beristighfar dan mengingatkan para santrinya untuk tetap membaca zikir. Setelah menenangkan diri, beliau melangkah menuju salah satu batu besar di tepi pantai, tempat yang dipercaya sebagai pintu masuk menuju Istana Laut Selatan. Saat mereka berdiri di depan batu besar itu, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Pasir di sekitar mereka berputar seperti pusaran kecil, dan suara deburan ombak terdengar semakin keras. Seorang pria tua yang tidak dikenal tiba-tiba muncul dari balik bebatuan. Pakaiannya sederhana, tapi tatapan matanya tajam dan penuh wibawa. "Sudah siap, Kiai?" tanyanya dengan suara berat. Gus Ikdam mengangguk. "Jika ini memang takdir, kami siap." Pria tua itu lalu mengeluarkan kain putih kecil dari dalam saku bajunya. "Tutup mata kalian dan baca syalawat," ucapnya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Gus Ikdam dan rombongan menutup mata dan mulai membaca syalawat dengan penuh kekhusyukan. Suara angin semakin keras, dan beberapa orang merasa tubuh mereka seperti melayang. Ada yang merasakan hawa dingin menyelimuti, ada pula yang mendengar suara gemericik air yang tidak berasal dari ombak pantai. Ketika mereka membuka mata kembali, pemandangan di sekitar sudah berubah. Pantai yang tadinya berpasir kini berubah menjadi lantai putih berkilauan, seperti marmer yang sangat halus. Langit yang tadinya berawan kini tampak lebih terang dengan semburat warna hijau yang lembut. Di depan mereka, terbentang sebuah istana megah dengan gerbang emas yang berdiri kokoh. "Inikah Istana Laut Selatan?" bisik salah satu santri dengan suara gemetar. Gus Ikdam mengangguk. Beliau tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Di dalam istana itu, ada sebuah pesan yang harus beliau dengarkan. Sebuah pesan yang konon datang langsung dari penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah benar Gus Ikdam akan bertemu dengan Sang Ratu Laut Selatan? Dan apakah pesan yang akan beliau terima? Setelah melewati perjalanan yang penuh dengan keanehan dan misteri, Gus Ikdam dan rombongan akhirnya sampai di gerbang megah yang dipercaya sebagai pintu masuk ke Istana Laut Selatan. Gerbang itu menjulang tinggi dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya kehijauan, selaras dengan warna yang sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Gus Ikdam menarik napas dalam. Sebagai seorang ulama, beliau tidak ingin terbawa suasana mistis ini secara berlebihan. Keyakinannya tetap teguh bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah, dan segala sesuatu yang ia alami hanyalah bagian dari ujian yang harus dijalani dengan keimanan. Saat mereka melangkah lebih dekat ke gerbang, tiba-tiba pintu besar itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, angin sejuk menyapu wajah mereka, membawa aroma yang tidak biasa,
perpaduan antara bunga melati dan dupa khas Jawa. Beberapa santri yang ikut dalam perjalanan ini menahan napas, sebagian lainnya merapatkan diri di belakang Gus Ikdam. Begitu mereka melangkah masuk, pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan mata. Lantai istana terbuat dari kristal yang memantulkan cahaya lembut, sementara dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran indah yang menggambarkan ombak, ikan-ikan laut, serta berbagai simbol kerajaan Jawa. Di sisi kiri dan kanan, berdiri para dayang dengan pakaian berwarna hijau zamrud, wajah mereka tenang, namun mata mereka seolah menyimpan misteri. Di tengah ruangan utama, terdapat singgasana megah berlapis emas, dihiasi kain sutra berwarna hijau. Dan di sana, duduk seorang wanita dengan aura yang luar biasa. Dialah Nyi Roro Kidul, sosok yang selama ini hanya dikenal dalam legenda dan cerita rakyat. Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Beliau tidak menunduk atau menunjukkan rasa takut, karena sebagai seorang ulama, beliau tahu bahwa manusia tidak boleh tunduk kepada makhluk lain selain kepada Allah. Dengan penuh wibawa, beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suasana mendadak hening. Beberapa dayang tampak saling berpandangan, seolah tidak terbiasa dengan sapaan Islami dalam istana ini. Namun, Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Suaranya terdengar lembut namun berwibawa, "Salammu telah sampai, wahai ulama." Tidak banyak yang berani mengucapkan salam di tempat ini. Gus Ikdam tetap tenang. "Kami datang bukan untuk mencari keajaiban atau keistimewaan, tapi untuk memahami maksud dari undangan yang diberikan kepada kami." Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam dalam-dalam, seolah membaca isi hatinya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku telah lama mengamati perjalananmu, wahai Gus Ikdam. Kau adalah seseorang yang teguh dalam iman, berbeda dengan mereka yang datang ke tempat ini hanya untuk mencari kekuatan atau bantuan duniawi." Gus Ikdam diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Nyi Roro Kidul kemudian melanjutkan, "Banyak orang menganggapku sebagai makhluk yang harus ditakuti, ada pula yang menyembahku dengan harapan mendapat keberkahan. Tapi sedikit yang tahu bahwa aku hanyalah seorang hamba Allah yang menjalani takdirku sebagai penjaga wilayah ini. Aku tidak berhak menerima ibadah siapapun, karena hanya Allah yang pantas disembah." Mendengar itu, beberapa santri yang awalnya merasa takut mulai merasa sedikit lebih tenang. Selama ini, banyak orang yang memiliki persepsi berbeda tentang Nyi Roro Kidul. Ada yang menganggapnya sebagai makhluk gaib yang menyesatkan, ada pula yang melihatnya sebagai penjaga spiritual di pantai selatan. Gus Ikdam kemudian bertanya, "Jika engkau adalah seorang hamba Allah, mengapa banyak orang yang mengaku mendapat berkah darimu? Mengapa ada yang percaya bahwa engkau bisa memberi kekuatan atau kesuksesan duniawi?" Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. "Itulah tipu daya dunia. Manusia selalu ingin mencari jalan pintas untuk mencapai keinginan mereka. Aku tidak pernah meminta disembah, tapi mereka sendiri yang datang membawa sesajen dan persembahan. Maka, aku biarkan mereka dengan kesesatannya." Setelah beberapa saat hening, Nyi Roro Kidul melanjutkan dengan suara yang lebih serius. "Aku mengundangmu ke sini bukan untuk berbicara tentang diriku, tapi tentang manusia dan kehidupannya yang semakin jauh dari ajaran agama. Lihatlah dunia saat ini, wahai Gus Ikdam. Banyak manusia yang mengejar harta tanpa peduli halal atau haram, banyak yang mengaku beriman tetapi hatinya kosong dari zikir, banyak yang mengaku muslim tetapi lebih takut pada makhluk selain Allah." Gus Ikdam mengangguk, memahami apa yang dimaksud. "Katakan pada manusia," lanjut Nyi Roro Kidul, "bahwa lautan ini telah menyimpan banyak rahasia. Banyak orang yang tenggelam bukan karena ombak semata, tapi karena kesombongan dan kelalaiannya. Aku tidak mengambil mereka, tapi mereka sendiri yang datang ke tempat ini tanpa perlindungan doa dan iman." Gus Ikdam semakin memahami bahwa pesan ini bukanlah untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah.
Dan satu hal lagi, lanjut Nyi Roro Kidul, suaranya semakin dalam, akan datang masa di mana peristiwa besar terjadi di Laut Selatan. Akan ada peringatan dari alam, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya bersih. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Apa maksud dari peringatan ini? Tanyanya. Nyi Roro Kidul tersenyum samar. Kau akan mengetahuinya pada waktunya. Tetapi ingatlah, iman adalah satu-satunya pelindung sejati. Setelah percakapan itu selesai, suasana di dalam istana mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang, dan cahaya di sekeliling mulai redup. Waktumu di sini sudah habis, ujar Nyi Roro Kidul. Kembalilah dan sampaikan pesan ini pada umat manusia. Tiba-tiba, Gus Ikdam dan rombongan merasakan tubuh mereka terasa ringan. Pandangan mereka mulai kabur, dan suara ombak terdengar semakin keras. Saat mereka membuka mata, mereka sudah kembali ke pantai, berdiri di depan batu besar tempat mereka pertama kali melakukan ritual masuk. Semua yang mereka alami terasa seperti mimpi, tetapi pasir basah di kaki mereka dan hawa dingin yang masih menyelimuti adalah bukti bahwa kejadian tadi benar-benar nyata. Gus Ikdam menatap laut lepas. Hatinya penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kini, beliau membawa pesan yang sangat penting untuk umat manusia. Pesan yang mengingatkan agar tidak pernah menjauh dari iman, tidak tergoda oleh jalan pintas, dan selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Saudara-saudaraku, kisah ini mengajarkan kita bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, tetapi bisa kita renungkan dengan hati dan iman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah kisah ini nyata atau hanya legenda belaka? Like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.